Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Humaydi Hasani dari kelas 11 MIPA 1 mempersembahkan video penjelasan tentang latar belakang dan proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Demikian videonya. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang termasuk kekhalifahan ketiga setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu setelah masa Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Munculnya dinasti ini disebabkan oleh beberapa hal, di antara lain adanya diskriminasi sosial, pemerintahan dinasti Umayyah yang lemah dan korup, serta banyaknya peperangan antar suku. Latar belakang munculnya dinasti Abbasiyah terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling utama disebabkan oleh runtuhnya dinasti Umayyah. Dan perlu diketahui, khalifah-khalifah pada dinasti Umayyah hampir keseluruhan semuanya merupakan orang-orang yang lemah, terkecuali Muawiyah, Abdul Malik Al-Walid I, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham. Selain kelima khalifah tersebut, hampir tidak ada khalifah pada masa dinasti Umayyah yang bisa dikatakan berhasil dalam pemerintahannya. Sedangkan penyebab runtuhnya dinasti Umayyah disebabkan oleh kekacauan di lingkungan pemerintahannya sendiri dan juga kurangnya dukungan dari masyarakat. Mulai dari lingkungan istana yang mulai menganut pola hidup mewah, hingga menyebabkan anak-anak khalifah tidak mampu memikul beban berat. Kaum Mawali yang mendapat perlakuan rendah dari Bani Umayyah. Gerakan penindasan yang terus-menerus dilakukan oleh dinasti Umayyah terhadap kaum Syiah dan Bani Hashim. Kurangnya perhatian para penguasa terhadap agama, hingga lemahnya moral para khalifah sepeninggal Hisham bin Abdul Malik. Dalam proses lahirnya dinasti Abbasiyah, muncul beberapa kelompok masyarakat yang benci terhadap dinasti Umayyah. Pertama, umat Islam bangsa Arab Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa diperlakukan tidak adil dan ditolimi oleh dinasti Umayyah. Lalu kaum muslimin Mawali yang merasa sakit hati karena hanya dijadikan warga negara kelas 3. Kaum Syiah dan Khawarij yang beranggapan bahwa dinasti Umayyah adalah perampas kekhalifahan. Yang terakhir, kelompok kaum muslimin yang memegang nilai-nilai agama yang kuat. Kaum yang salah ini menilai bahwa dinasti Umayyah telah melenceng jauh dari ajaran Islam yang benar. Pada waktu itu, Abu Abbas As-Saffah dengan bantuan kaum Mawali dan Syiah melakukan kudeta terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Pada strateginya, Abu Abbas melakukan kampanye untuk mengembalikan pemerintahan kepada tangan Bani Hashim pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Gerakan dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Abbas, yakni menyebarkan propaganda dengan memanfaatkan kebencian masyarakat terhadap pemerintah dinasti Umayyah. Untuk mendukung usaha propagandanya, banyak direkrut propagandis dari orang-orang yang profesional. Alhasil propaganda di Khurasan ini rupanya cukup berhasil. Kemudian bermunculan para tokoh dari gerakan ini. Akan tetapi hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kemarahan gubernur Khurasan pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, pasukan dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Abu Muslim di Khurasani semakin kokoh dan mendapatkan dukungan khalayak luas. Akhirnya ia dan para pendukungnya bentrok dengan gubernur Khurasan, yaitu Nasr bin Syar. Bentrok antara Abu Muslim dan Nasr bin Syar ini merupakan bentrokan pertama antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada tanggal 11 Jumadil Akhir, Abdullah As-Saffah mengirimkan pasukan untuk menentang orang-orang dinasti Umayyah, yang mana pasukan ini berhasil dipukul mundur di dataran rendah Sungai Zab. Khalifah dinasti Umayyah yang terakhir itu melarikan diri hingga ke Fustat di Mesir dan akhirnya terbunuh di Busir, wilayah Al-Fayyum. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan dinasti Umayyah Timur dan muncullah penguasa baru, dinasti Abbasiyah. أيها الناس هلموا لمبايعة أبي العباس أميرا للمؤمنين.
saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.